dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Para orang tua cemas. Akhir-akhir ini terlalu banyak peristiwa pidana maupun bullying di mana pelakunya maupun korbannya adalah anak di bawah umur. Akan tetapi peraturan kita terjadi kesimpang siuran. Berapa minimum umur anak yang bisa masuk penjara? Dan kalau tidak bisa masuk penjara karena belum cukup umur, ada enggak solusi terbaik untuk itu? Ada apa yang terjadi dalam generasi baru kita ini? Inilah Hot Room, perlukah anak dipidana? Mr. Ius lagi sedih. Sedih sekali. Kapan Mr. Ius senangnya kalau begini? Bully, pengeroyokan, pencurian, dan begal. Kata-kata ini seram. Namun kenapa perilaku ini bisa dilakukan oleh adik-adikku yang seharusnya manis dan lucu? Bukankah kita seharusnya saling sayang antar teman? Bahkan sedihnya, untuk kasus bullying dan pengeroyokan seringkali terjadi di lingkungan pendidikan. Tindakan adik-adik yang tidak terpuji terkadang membuat korbannya mengalami luka fisik, mental, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Mr. Ius jadi bingung. Apa sebaiknya hukuman yang pantas untuk anak? Apakah perlu dipidana? Atau ada sanksi lain yang juga dapat membuat efek jera tanpa mengorbankan hak dan masa depan sang anak? Untuk membahas topik ini, telah hadir di tengah-tengah kita malam ini. Yang pertama, Bapak Profesor Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam, Bang. Yang baru dapat gelar profesor ya. Selamat Pak ya. Terima kasih, Bang. Yang kedua, Bapak Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bang. Berikutnya sebelah kiri, Ibu Ciput Purniawanti, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dan dari Kekerasan. Selamat malam, Bu. Bang. Berikutnya Ibu Roslina Ferauli, psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga. Selamat malam, Bu. Ya, selamat malam, Bang Hotman. Sebelum kita diskusi topik malam ini, kebiasaan Hotman agar otak lantas selalu minum kopi dulu, Bu. Segar banget. Oke, kita mulai diskusi. Kita lihat dulu grafis berikut ini atas peristiwa-peristiwa pidana yang terjadi. Yang pertama di Malang, di Kota Malang, ya, korban harus menjalani operasi amputasi, ya, kasus bullying. Kedua terjadi di Jambi, pendarahan di bagian kepala, sudah dibullying sejak kelas 2 SD. Kemudian di Binjai, ya, perutnya selalu sakit, akhirnya ternyata anak itu sering dianiaya oleh teman sekolahnya, ya. Kemudian ini di Sulawesi Utara, meninggal akibat kerusakan organ dalam yang dialaminya akibat perundungan yang dilakukan 9 orang teman sekelasnya. Sampai ada yang meninggal dan yang melakukan itu adalah teman sekelasnya. Ini sampai patah tulang, ya. Juga karena korban perundungan. Ibu Ciput, Ibu sebagai yang memberikan perlindungan kepada anak, apa sebenarnya yang terjadi? Apakah memang sebegini banyaknya peristiwa ini? Apakah ada catatan berapa banyak kasus di seluruh Indonesia? Ya, Bang Hotman, sebetulnya kejadian perundungan di sekolah itu sudah dikenal dari zaman saya atau Bang Hotman mungkin masih sekolah. Ya. Tetapi pada saat itu kita belum seterbuka seperti saat ini. Ya. Dalam hal tentunya anak-anak sendiri tahu kemana mereka harus melapor. Atau tidak ada masyarakat yang peduli. Ya. Jadi sebetulnya
kenaikan itu ada diakui. Di angka statistik kami, pencatatan pelaporan di Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Simfoni PPA, kasus korban anak itu ada peningkatan signifikan. Jadi misalnya tahun ini sampai Mei, dibandingkan dengan tahun lalu di bulan Mei yang sama, sampai periode Mei, itu naik. Berapa banyak kejadian? Ada angkanya nggak? Ada angkanya, tapi saya nggak hafal. Kira-kira? Nanti kira-kira jadi sekitar ada di atas 100. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Jadi kami menghimpun data seluruh Indonesia. Dan peningkatan ini ternyata meskipun masa pandemik di mana anak-anak itu harus belajar di rumah, beraktivitas di rumah, rupanya perundungan itu tetap terjadi. Kami melihat dari sisi baik bahwa masyarakat sudah tahu kemana mereka harus melapor dan mereka paham bahwa kalau mereka melapor akan ada yang merespon dengan baik dan mendampingi mereka memastikan mendapatkan pemulihan. Dari data yang kementerian punya, berapa orang yang masuk penjara, berapa orang yang berdamai dengan restoratif justice atau gimana? Ya, saya mencatat ya, catatan kami ini kami setiap tahun ada laporan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Nah, data dari Kepolisian Republik Indonesia di sepanjang tahun 2021 ada 5.237 anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku. Dan itu ada 379 anak yang menerima diversi. Jadi 300 yang akhirnya diversi artinya tanpa terjadi proses perdamaian. pengadilan. Ya. Tanpa pengadilan. Ya. Nah, dari situ kemudian dikurangi lagi ada 254 anak kasusnya yang dihentikan dengan keputusan dengan berbagai alasan. Oke, 300 baru 500. Jadi dikurangi 500 lah, Bang. Jadi masih 4.700-an. Jadi 4.700 yang sampai masuk penjara. Belum, karena masih berproses. Mungkin saya tanya dulu Pak Ubay, ya. Menurut Bapak ini apa yang terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab atas hal ini? Orang tuanya atau siapa? Jadi gini Bang Hotman, tadi data-data yang ditayangkan tadi itu banyak kasus terjadi di lingkungan institusi pendidikan, ya. Justru di institusi pendidikan, bukan banyak. Di lingkungan perumahan. Iya, jadi sebenarnya ada banyak lingkungan yang kenapa kekerasan itu terjadi ya. Ada di sekolah, ada di rumah, ada juga di masyarakat. Yang paling banyak di mana? Yang paling banyak, jadi JBPI itu pernah melakukan yang namanya Right to Education Index. Kita, salah satu yang kita lihat adalah soal safety learning environment. Sejauh mana sekolah itu menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Hasilnya justru indikator soal safety learning environment itu kita buruk. Jadi sekolah bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi anak-anak, tapi menjadi tempat yang angker, ya. Jadi yang paling banyak peristiwa pidana di sekolah oleh sesama anak. Jadi di riset kita menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak Indonesia itu pernah mengalami kekerasan di sekolah. Penyebabnya antara lain apakah karena masalah senioritas? Penyebab utamanya biasanya apa? Apakah senioritas atau apa? Penyebab utamanya yang kita lihat ini ada problem sistemik kalau menurut apa itu kami. sistematik? Jadi ini kasus berulang-ulang, ya kan? Terjadi di mana-mana. Setiap bulan ada dan seterusnya, ya. Nah, tetapi tidak pernah ditangani secara serius oleh pemerintah, ya. Dalam konteks sekolah misalnya Kemendikbud, dalam konteks pesantren dan madrasah ada Kementerian Agama dan seterusnya. Belum ada program yang sangat serius bagaimana menjembatani problem ini. Tantangan ini apa? Menurut data di instansimu ada kata Ibu tadi, Ibu Cibut kan ada 5.000-an kasus. Kalau menurut Anda berapa jumlah kasus? Kita tidak menghitung kasus, Bang. Tetapi kita pakai agregat tadi soal bagaimana sekolah ini menjadi tempat yang aman bagi anak-anak untuk belajar gitu. Lah, data kita menunjukkan tadi, ya, 1 dari 3 anak. Jadi justru peristiwa pidana, bullying dan sebagainya justru terjadi paling banyak di sekolah. Iya, salah satunya. Karena datanya agak sedikit. Sebentar, habis ini. Kita ketemu lagi habis ini. Iya.